Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurhain Darwan Putra akan menjelaskan tentang hadis kecil. Hadis kecil adalah sesuatu yang membatalkan wudhu atau suatu keadaan yang terjadi pada manusia yang karena batalnya wudhu yang menyebabkan ia terhalangi untuk melakukan amalan-amalan yang pelaksanaannya disyarat dengan wudhu. KH telah membagi hadas menjadi dua, yaitu hadas akbar dan hadas aksar. Maksud mereka dengan hadas aksar atau hadas kecil adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Hal-hal ini diantaranya menyebabkan hadas kecil adalah keluarnya air kencing, buang gas perut, tidur dengan matanya tidak melihat dan telinganya tidak mendengar, dan hal-hal yang menghilangkan akal seperti gila, mabuk, dan pingsan. Dan hadas adalah sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesucian seperti haid dan keluarnya sesuatu dari tubuh. Dan menyentuh mayit yang mana keadaan tersebut mencegahnya untuk melakukan amalan-amalan yang pelaksanaannya disyarati dengan bersuci seperti wudhu dan mandi. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Mukminina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai penyebab hadas kecil. Yang pertama yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada lapisan atau penghalang termasuk hal yang membatalkan wudhu. Akan tetapi, jika seorang anak bersentuhan kulit dengan kedua orang tuanya atau saudara sekandung, itu tidak akan membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Para ulama sepakat bahwa apapun yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur, baik itu benda cair seperti air kencing, waldi, mati, maupun cairan yang lainnya, itu akan membatalkan wudhu. Dan ada juga yang berupa benda padat seperti kotoran, batu ginjal, cacing, atau yang lainnya. Dan ada juga yang berupa gas seperti buang angin atau kentut. Semisal ketika kita mengerjakan sholat, akan tetapi pada waktu mau salam yang pertama kita buang angin atau kentut, otomatis sholat kita batal dan harus wudhu terlebih dahulu dan mengulangi sholat kembali. Yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik manusia yang masih hidup maupun yang telah meninggal, semuanya membatalkan wudhu. Contohnya gini, ini kan telapak tangan, ini telapak tangan, terus ini kemaluan. Apabila kita menyentuhnya dengan telapak tangan yang sini, itu otomatis akan membatalkan wudhu. Akan tetapi jika kita menyentuhnya dengan yang sini, itu tidak akan membatalkan wudhu. Yang keempat yaitu tidur yang bukan dalam posisi tamakun atau tetap di atas bumi. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang yang menjadi salah satu penyebab hadas kecil, seperti tidur berbaring, tengkurap, maupun terlentang. Sedangkan tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah ketika tidur dengan posisi duduk atau pantat menempel pada lantai. Contohnya gini, ini kan tubuh ini lantai. Kita tidur gini, tidurnya dengan duduk. Ini kan otomatis pantat kita kan menetap
dengan lantai. Lah, itu tidak akan membatalkan wudhu. Akan tetapi, apabila badan kita condong ke arah kiri gini maupun ke arah kanan, kan otomatis pantat kita terangkat. Yang ini tuh menyebabkan hilangnya wudhu karena pantat ini terangkat dan tidak menetap pada permukaan bumi atau lantai. Yang kelima yaitu hilang akal. Seseorang yang minum khamr dan hilang akalnya karena mabuk itu juga membatalkan wudhu. Demikian juga orang yang sempat pingsan, tidak sadarkan diri, itu juga menyebabkan batalnya wudhu. Saya Anggi Prasetyo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menghilangkan hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Berwudu yaitu cara mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air. Air yang dapat digunakan untuk berwudu disebut air mutlak. Mutlak yaitu air suci yang dapat mensucikan. Contohnya seperti air sumur, air sungai, air hujan, air embun, air laut, dan air mata air. Selanjutnya, air yang tidak dapat digunakan untuk berwudu disebut air mustakmal. Air mustakmal yaitu air suci yang tidak dapat mensucikan. Contohnya seperti air minum atau air masak dan air bekas wudu. Yang kedua, air najis atau air kotor. Contohnya seperti air yang terkena air liur babi atau anjing dan air yang termasuki kotoran bangkai atau darah dan air seni dan lain-lain. Selanjutnya, tata cara berwudu. Sunnah sebelum berwudu, pertama membasuh tangan, selanjutnya berkumur, gunanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terlekat di mulut kita ketika makan ataupun minum. Selanjutnya membasuh hidung atau menghirup air ke dalam hidung. Selanjutnya rukun wudhu. Rukun wudhu pertama yaitu membasuh muka sambil membaca niat dalam hati. Contoh membaca niat berwudhu yaitu nawaitu wudhu ali rafail hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala, dan batas permukaan wudhu itu di sini, permukaan sini sampai sini hingga sini, dibasuh hingga merata. Ketika kita mengambil basuhan yang kedua itu harus hati-hati, karena ketika air yang dibasuh pertama itu menetes ke tangan kita, itu akan menjadi air mustakmal, jadi harus hati-hati. Selanjutnya membasuh tangan. Membasuh tangan yaitu batasnya sampai ke sikut, dibasuh berkali-kali sampai 3 kali, didahulukan yang tangan sebelah kanan ya, terus yang kiri. Selanjutnya membasuh rambut. Contoh membasuh rambut yang benar dan yang aman itu jempol taruh sini, dibasuh hingga rambut belakang sampai basah semua, sampai 3 kali. Dan selanjutnya membasuh atau membersihkan telinga. Contoh membersihkan telinga, jari telunjuk taruh sini dan jempol taruh belakang telinga. Cara membasuh telinga, putar yang dalam dan putar yang luar sampai 3 kali, berulang kali. Selanjutnya membasuh kaki 3 kali, batasnya sampai dengkul biar aman. Cara menghilangkan hadas kecil dapat dilakukan dengan cara bertayamum. Tata cara bertayamum: pertama, tepukan telapak tangan ke debu atau tanah yang bersih. Lalu selanjutnya basuhkan ke muka sambil membaca niat dalam hati. Niat bertayamum yaitu nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala.
sambil mengusap ke muka. Selanjutnya membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Didahulukan tangan yang kanan, dilanjutkan tangan yang kiri. Tidak sampai ke sikut, cuman sampai ke pergelangan tangan saja.